Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untung dan rugi dalam kehidupan kita di dunia mungkin penilaiannya dari sisi materi. Orang yang mendapatkan materi banyak dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun pekerjaan yang dia kerjakan, maka dikatakan beruntung. Meskipun tidak ada jaminan untuk kedepannya dia akan beruntung kembali. Bisa jadi di waktu-waktu yang akan datang dia kadangkala merugi. Jadi keberuntungan yang dia dapatkan itu masih relatif ya, masih semu. Tidak ada keberuntungan yang hakiki di dunia. Rugi pun juga demikian. Ketika seseorang dalam usaha di dunia merugi, maka yakinlah tidak akan selama-lamanya dia merugi. Sekian banyak kenyataan berbicara fakta bahwa orang yang sukses dalam apapun bisnisnya, ada kalanya di awal-awal dia merugi sebesar-besarnya, tapi dia jadikan kerugian itu sebagai penyemangat dia untuk meraih keuntungan yang besar sehingga dia sukses. Ini tidak akan kita jadikan sebagai pokok pembicaraan kita. Yang kita bicarakan adalah keberuntungan yang hakiki dan kerugian yang hakiki. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 45. Surat Asy-Syura ayat 45. Allah bercerita tentang orang yang merugi dan orang yang beruntung, yang ketika itu yang merugi tidak akan beruntung lagi, yang beruntung tidak akan merugi secara abadi. Allah berfirman, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innadh dhalimina fi adzabin muqim. Dan kamu melihat mereka orang-orang kafir tentunya, yu'raduna 'alaiha, dihadapkan ke neraka, khashi'ina minadh-dhulli, dalam keadaan tertunduk, lesu, hina, dalam keadaan tertunduk hina. Yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat dengan pandangan yang lesu, tidak ada semangat, kecewa, menyesal yang luar biasa. Itu keadaan yang diceritakan oleh Allah kepada kita hari ini ketika kita masih di dunia, tentang mereka nanti di akhirat. Ketika sudah nampak neraka, orang-orang yang merugi nanti akan merasakan atau keadaan yang demikian. Tetapi yang beruntung apa kata Allah? Wa qala alladhina amanu, berkata orang-orang yang beriman. Hari itu orang-orang yang beriman tentu orang-orang yang beruntung. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa amwalahum yaumal qiyamah. Ternyata orang-orang yang merugi sebenarnya adalah orang-orang yang membuat mereka rugi, diri mereka rugi dan anak keturunan mereka rugi di hari kiamat. Ini di waktu, di tempat di mana yang beruntung tidak akan merugi selama-lamanya lagi, yang merugi akan merasakan kerugian yang abadi. Innadz zalimina fi adzabin muqim. Ingatlah bahwa orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa dan kemaksiatan berada di dalam siksa yang selama-lamanya. Orang-orang kafir tentunya. Satu ayat lagi, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di surah Ali Imran, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka dia adalah pemenang yang hakiki. Sekarang kita di hadapan dua kenyataan ini. Tinggal kita memilih, mau jadi orang yang merugi selama-lamanya nanti di waktu kerugian yang abadi, atau menjadi orang yang beruntung selama-lamanya di waktu keberuntungan yang abadi. Di dunia ini, kita sekarang masih di dunia, tinggal kita pilih. Dekat dengan Ramadan, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, di tanggal 17 Sya'ban. Kita menyambut bulan keberkahan. Mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang beruntung di waktu keberuntungan yang abadi nanti. Meskipun mungkin terkadang kita di dunia merugi dari sisi materi. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.